Pernah nggak sih kalian ngerasa ketika ada orang masuk live streaming kita, udah nanya, sudah hampir check out, tapi ternyata tiba-tiba dia pergi meninggalkan begitu saja ya. Kira-kira apa nih Kang yang salah Kang? Nah ini kan kita bahas ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa nih like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya setelah yang satu ini. Now you're on Kang Adi Channel. Let's jadi on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, menarik sekali ya, di grup agensi Akang melihat bahwa kenapa sih orang masuk live streaming kita kok nggak ada yang check out ya. Yang ada malah mereka nanya-nanya doang, beli kagak ya teman-teman ya gitu. Jadi inilah yang akan coba Akang bahas dan akan Akang coba satukan dengan pengalaman Akang ketika di tahun 2022 yang 2013 yang lalu sampai 2022 yang lalu ya teman ya. Jadi 2013 sampai 2022 Akang bangun perusahaan. Teman-teman boleh percaya atau tidak, selama Akang bangun perusahaan, Akang tidak pernah follow up klien. Kenapa Kang tidak pernah follow up klien? Yang pertama, awalnya dulu Akang malu. Kenapa malu? Karena Akang bukan tipikal orang yang senang ngejar-ngejar orang ya. Akang berpikir nothing tulus aja ya, kalau rezeki nggak kemana. Tapi ternyata teman-teman ya, seiring berjalan waktu ketika Akang mempelajari ilmu mengenai peredam suara dan kemudian Akang menguasai dengan baik, dengan tentunya dengan banyak kegagalan teman-teman ya, bukan berarti langsung instan. Dengan banyak kegagalan akhirnya menemukan sebuah konsep pemasangan peredam. Nah, ketika Akang berpresentasi di hadapan para klien, itu Akang tidak pernah follow up. Misalnya kita WhatsApp nih, pagi Pak, bagaimana nih pemasangannya? Apakah jadi atau tidak menggunakan jasa kami? Alhamdulillah tidak pernah seperti itu teman-teman ya. Jadi saya berpikir ya udah nanti terus aja. Tetapi ketika Akang terjun di live streaming, Akang terapkan itu kepada para penonton ya. Apa sih alasannya ketika Akang waktu itu tidak follow up? Jadi setelah dirangkum perjalanan dari tahun 2013 hingga tahun 2022 dan sekarang menjadi host live streaming dari tahun 2023 hingga hari ini, ternyata itu adalah sebuah strategi di mana kita memberikan dulu kenyamanan pada orang-orang yang akan membeli produk kita teman-teman ya. Pernah nggak sih kalian ketika masuk room orang, kalian tuh punya wishlist, misalnya kalian lagi cari mikrofon itu udah cocok banget deh, kalian udah dengar reviewnya, kalian udah dengar kualitas suaranya. Nah tiba-tiba kalian masuk. Nah ketika masuk ke sana ternyata si hostnya ini itu menjelaskan, satu, dia product knowledge-nya kurang. Yang kedua, dia udah neken-neken kita, ayo kak payment kak, ayo kak CO sekarang kak, ayo kak. Nah begitu kita nanya lagi, kak ini mau CO sekarang kan ini mau payment sekarang kan, itu biasanya kalian risih nggak sih? Kalau Akang sih risih. Kenapa? Karena kalau Akang sendiri akan membeli sebuah produk itu harus bolak-balik ngedengerin review. Nah ketika Akang masuk ke official store-nya, itu Akang berharap mendapatkan penjelasan yang detail. Kenapa? Karena mereka yang punya produk ya teman-teman. Nah ketika official store itu bisa menjelaskan dengan detail, itu baru Akang mau check out ya. Karena Akang ngerasa bahwa ketika kita mengeluarkan uang, misalnya beli mikrofon yang harganya 300.000, nggak mungkin dong kita dapat barang yang ya misalnya nggak cocok di telinga kita, nggak cocok di telinga audiens, kan sayang ya teman-teman ya. Buat kalian yang lagi nyari audio, Akang juga ada toko di Shopee, TikTok Shop, dan juga di Tokopedia. Dan kalau juga kalian mau misalnya pesan lewat website, aman banget ya, karena ini Akang langsung handle kalian dan harganya lebih murah 5%. So jangan lupa, linknya ada di deskripsi ya. Ngumpulin uang segitu tuh butuh waktu banget, harus ngoceh-ngoceh depan kamera, harus bikin konten, dan itu effort banget. Nah jadi ketika Akang waktu itu berusaha menjelaskan sedetail mungkin ya, jadi menutup pertanyaan apa yang bakal keluar dari mulut klien itu sudah Akang coba terjemahkan atau sudah Akang ejawantahkan semuanya sampai mereka tidak bisa menjawab. Contohnya misalnya ketika Akang mau bikin studio karaoke, Akang jelaskan dulu struktur di sini ini tidak mumpuni untuk misalnya meredam suara dengan baik. Kenapa? Karena atapnya tidak dicor. Yang keduanya pintunya dari aluminium, itu pasti akan bocor. Yang keduanya itu ada jendela. Solusinya begini. Kalau dipaksakan hasilnya tidak maksimal. Saya lebih baik mundur karena ada SOP seperti ini. Nah kalau misalnya Bapak mau, silakan tutup jendelanya, misalnya di plafonnya kita bikin sandwich panel, dan untuk pintunya kita ganti semua, dan ini harus dicor lagi dan sebagainya, dengan biaya akan semakin bengkak. Nah gitu ya.
Nah, di situ orang biasanya sudah mulai, "Wah, ini expert nih," gitu. Dan kemudian, "Ini kan saya punya budget segini, kira-kira bisa apa enggak?" Kalau saya lebih baik mundur, Akang mundur waktu itu. "Saya tidak berani Pak, karena daripada kecewa, lebih baik Bapak cari orang lain yang sanggup. Kalau saya tidak berani dan ini hasilnya dijamin kecewa." Karena Akang tahu, kalau Akang memaksakan diri, itu hanya akan mendatangkan masalah bagi kita. Yang keduanya, itu akan membuat konsumen kecewa dan tidak mau pegang kita lagi. Nah sama teman-teman ya, ketika Akang berusaha untuk live streaming, ketika akan live streaming, ketika kemudian ada orang yang tanya tuh, nanya mikrofon yang bagus. Nah, akan selalu bikin parameter. Parameternya apa sih? Misalnya dari harga dulu. Mau harga yang berapa Kak? Misalnya aku punya budget 1 juta misalnya. Nah, akan langsung beli 3 pilihan. Yang paling murah, yang middle, dan yang mendekati angka segitu. Atau bahkan mungkin naik sedikit kalau misalnya dirasa itu memang proper buat dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang selalu tanya, profesi Kakak untuk apa nih mikrofonnya? Untuk nyanyi kah, voice over kah, talking head kah, konten kah dan sebagainya. Itu pasti akan tanya. Nah, awalnya mereka mungkin hanya tanya-tanya doang. Nah, ada kalanya orang itu hanya menjadikan kita sebagai pembanding, tapi kalian wajib tahu bahwa ketika kita menjadi seorang live streamer, itu biasanya kita menjadi advisor saja. Tetapi ketika advice kita ternyata masuk ke mereka, itu biasanya mereka akan loyal terhadap kita. Nah, itu fungsinya kita jangan terlalu menekan orang ya tentunya. Terkecuali memang kita diberikan diskon khusus dan waktu khusus oleh seller ya. Misalnya kita kerjasama dengan seller tuh. Kemudian seller ngasih waktu, saya cuma bisa ngasih diskon ke penonton kamu cuma setengah jam ya. Nah, itu kalian boleh push seperti itu. Tapi ketika kalian live streaming sendiri, affiliate-nya affiliate orang lain, barang masih random, kita bikin santai aja, teman-teman ya. Dan kalian harus yakin bahwa rezeki itu akan datang kepada kalian ketika kalian misalnya mau berusaha sabar, mau juga istilahnya scale up kemampuan kalian. Karena wawasan affiliate marketing itu tidak hanya cukup menjual barang saja, kita harus punya wawasan marketing, negosiasi, kemudian kemampuan bicara, dan juga bagaimana memahami bahwa orang-orang yang masuk kita tuh apakah mereka akan membeli, tanya-tanya aja, atau misalnya hanya sekedar nongkrong doang. Nah, jadi apa sih Kang kesimpulannya? Kesimpulannya adalah yang pertama, kalian coba bikin nyaman dulu si penonton ketika berada di room live streaming kita. Meskipun dia hanya tanya-tanya aja, jadi kita nanti bisa menganalisa tuh, oh ternyata tipikal seperti ini itu orangnya cuma tanya-tanya doang. Yang keduanya, kita juga pahami produk knowledge yang baik. Yang ketiga, kita bisa mengarahkan konsumen. Misalnya kalau kalian jualan fashion Kak, cocok yang cocok ke undangan itu pakai baju apa ya? Kita kan harus tanya dulu nih, usianya berapa, kemudian undangannya resmi atau teman, atau misalnya pejabat atau siapa. Itu kan nanti kita bisa punya gambaran ya. Nanti Kak bisa pakai baju ini, kemudian disatukan dengan baju ini, pakai aksesorisnya ini. Ketika misalnya kita bisa menerangkan seperti itu, akan ngerasa para penonton kalian tuh akan tetap berada di room streaming kalian, dan kalian nanti akhirnya akan terbentuklah segmen tersendiri ya teman-teman ya. Nah, ketika segmen ini sudah terbentuk, itu kalian bisa mainkan kemana saja. Kalian mau jadi seller pun boleh. Kalian mau bangun itu sebagai follower kalian, sebagai aset kalian juga bisa teman-teman ya. Dan pengalaman Akang itu sekarang Akang buka toko pun berawal dari segmen yang sudah terbentuk. Percaya atau tidak, kita adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh seller. Kenapa? Karena segmen pasar ada di kita. Kalau kita misalnya tidak bawakan barang mereka, kemudian kita tidak punya exposure, bukan main teman-teman ya. Apa jadinya seller? Biaya iklan tidak sedikit. Dan kalau affiliate kan kita hanya dibayar ketika kita menjual barang ya, teman-teman ya. Nah, jadi itulah kesimpulannya. Semoga ini bisa menjadi insight kalian semua kenapa live streaming kita sepi. Nah, inilah yang harus dipahami ya. Dan semoga konten ini bermanfaat teman semua ya. Jadi mohon maaf Akang belum bisa kasih insight yang lebih, dan ini hanya sekedar share pengalaman dari Akang selama setahun menjadi host live streaming. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. See you in the next video.